Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Salawat salam kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat hingga kita dapat bertemu kembali di kajian mengenai kelebihan dan kemuliaan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana ini masuk ke pertemuan ke-7. Dalam kajian ini kita akan membahas apa yang diungkapkan oleh Al-Imam Izzuddin Ibni Abdissalam dalam kitabnya, yaitu Bidayatus Sul fi Tafdilir Rasul. Dan sebelum kita mulai sesi kita, ayo mari sama-sama kita membaca surat Al-Fatihah. Kita berdoa. Kita hadiahkan khususnya untuk muallif lihadzal kitab, dan tentunya untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada ilmu kita, Allah berikan keberkahan kepada hidup kita, umur kita, Allah berikan kita kemudahan untuk segala urusan kita, dan Allah berikan rizki, serta Allah berikan juga kemampuan atau keinginan kepada kita untuk selalu gemar bersalawat salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk kita baca Al-Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin nabiyil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidina. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa poin, dan di pertemuan yang lalu kita bahas di antara kemuliaan dan keistimewaan baginda Rasul, Allah berikan keistimewaan berupa haud, ya, yaitu telaga yang nanti akan kita dapatkan di yaumil qiyamah, serta sungai yang disebut dengan Al-Kautsar. Selain itu pula Allah Subhanahu wa taala berikan atau dihalalkan bagi umat Nabi Muhammad sesuatu yang sebelumnya itu tidak dihalalkan oleh umat-umat sebelumnya. Kalau untuk dari segi bersuci, Allah halalkan umat Nabi Muhammad itu bisa bersuci dengan tanah. Lalu Allah juga jadikan seluruh tempat di bumi ini bisa untuk beribadah, bersujud pada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali mungkin dalam kategori fikih ada beberapa tempat yang tidak bisa kita jadikan tempat untuk sholat, ya, seperti tempat yang kotor, seperti toilet dan lain sebagainya. Tapi di luar itu seluruh permukaan bumi, ya, itu bisa dijadikan tempat untuk bersujud meminta kepada Allah. Ini adalah keistimewaan dari umat Nabi Muhammad yang terangkat derajatnya karena memang kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Adapun untuk hari ini kita akan lanjutkan mengenai sisi-sisi dari kemuliaan baginda Rasulullah SAW yang diungkap oleh Sultanul Ulama Izzuddin Ibni Abdissalam. Yuk sama-sama kita mulai. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala anhu warḍah wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharain amin tsumma amin. Kita masuk ke poin yang nomor ke-25. Wa minha annallaha athna ala khalqihi. Dan di antara sisi yang
mana merupakan kemuliaan kebesaran dari baginda Rasul adalah Allah memuji makhluknya, yaitu Nabi besar Muhammad SAW dengan kalimat wa innaka, dan sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad la'ala khulqin azim, mempunyai akhlak yang amat mulia. Surat Al-Qalam ayat 4. Bayangkan sang Khaliq, yang nama salah satu yaitu Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai Asmaul Husna, yang mana salah satu nama Asmaul Husnanya adalah Al-Azim, ya. Maha besar, maha tinggi, ya, maha besar, Al-Azim. Ini sang maha besar memberikan predikat akhlak yang besar kepada makhluknya. Ini coba kita lihat. Sang maha besar Allah Subhanahu wa taala memberikan predikat kepada siapa? Kepada makhluknya yang bernama Nabi Muhammad SAW, dengan mengatakan bahwasanya khuluqin wa innaka la'ala khuluqin azim. Khuluq al-azim. Khuluqin azim. Akhlaknya yang besar, yang mulia. Ya. Sang maha besar memberikan predikat besar kepada akhlak yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Dalam riwayat dijelaskan kan bahwasanya baginda Rasul ini ketika ditanya oleh sahabat, ketika sahabat bertanya kepada Sayyidatina Aisyah, dikatakan bagaimana akhlak baginda Rasul? Sayyidatina Aisyah ummuna mengatakan kana khuluquhul Quran. Sesungguhnya akhlak baginda Rasul adalah Al-Quran. Maksudnya apa? Segala nilai moral, ya, lalu perintah Allah, larangan Allah, semuanya itu tergambar dalam akhlaknya baginda Rasul. Isi dalam Al-Quran itu seakan-akan tampak, ya, ditampakkan oleh baginda Rasul melalui perilaku dan keseharian. Karena Allah yang maha besar memberikan predikat akhlak baginda Rasul besar atau tinggi atau mulia, maka sudah barang tentu ini menunjukkan kemuliaan derajat dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya poin yang nomor ke-26. Wa minha, dan di antara sisi kebesaran dan kemuliaan, keistimewaan dari baginda Rasulullah SAW, bahwasanya Allah ketika memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad itu dengan 3 cara. Dengan 3 jalan atau cara. Allah berikan wahyu kepada para nabi dan rasul, para anbiya dan rasul. Di antara mereka ada yang diberikan wahyu hanya melalui perantara malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Di antara mereka ada yang dapat berkomunikasi langsung dengan Allah. Sebelumnya kita sudah membahas ini, orang yang dapat berkomunikasi atau nabi dan rasul yang dapat berkomunikasi langsung dengan Allah tanpa perantara itu ada 3. Nabi Adam, Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun Nabi Muhammad mempunyai hal yang lain. Jadi ketika Allah menyampaikan wahyu, ada 3 hal cara Allah menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Yang pertama, ihdaha ar-ru'yas shadiqah, yaitu mimpi. Yang Allah berikan wahyu itu melalui mimpi yang benar, ar-ru'yas shadiqah. Lalu yang kedua, al-kalam min ghairi wasithah. Allah dapat berbicara langsung dengan Nabi Muhammad tanpa ada perantara, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis-hadis Isra dan Mi'raj. Yang ketiga, Allah berbicara langsung atau memberikan wahyu kepada kepada Nabi Muhammad melalui perantara, yaitu malaikat Jibril. Jadi keistimewaan Nabi Muhammad ada 3 caranya. Dengan perantara atau tanpa perantara,
atau melalui mimpi yang benar. Ya. Ini jarang-jarang atau tidak ada nabi yang Allah berikan kesempurnaan melalui 3 cara penyampaian wahyu ini kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita lanjut ke poin yang ke nomor 27. Wa minha anna kitabahu sallallahu alaihi wasallam mushtamalun ala ma ishtamalat alaihi Taurah wal Injil. Bahwasanya Al-Quran, kitab Al-Quran yang Allah turunkan kepada baginda Rasulullah SAW ini mencakup apa-apa yang ada di dalam Taurat, di dalam Injil, dan di dalam Zabur, bahkan melebihi dari itu. Jadi kitab yang Allah turunkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini isinya amat lengkap. Karena di sana sudah ada panduan Allah yang Allah berikan melalui kitab Zabur, melalui kitab Taurat, dan melalui kitab Injil. Jadi di dalam Al-Quran adalah pelengkap dari seluruh kitab-kitab Allah yang Allah turunkan sebelumnya. Nah, ini adalah derajat ya melalui kitab tersebut ya. Ini menandakan bahwasanya Nabiullah Muhammad yang diberikan wahyu, yang diberikan kitab Al-Quran, menunjukkan bahwasanya kemuliaan dan kebesaran serta keistimewaan dari baginda Rasulullah SAW. Selanjutnya poin yang terakhir, poin yang nomor ke-28 di sesi kita pada kesempatan hari ini. Wa minha anna ummatahu aqallu amalan mimman qablahum wa aktsaru ajra. Poin yang terakhir bahwasanya yang menunjukkan keistimewaan kelebihan dari baginda Rasul, bahwasanya umat Nabi Muhammad ini ya, syariat umat Nabi Muhammad berisikan amal-amalan yang ada beberapa yang aqallu amalan, yang isinya adalah amalan-amalan yang sifatnya tidak terlalu susah, mudah, bahkan sedikit amal. Ya. Namun ini sedikit amalnya dibanding dari umat-umat terdahulu, ya. Tetapi pahalanya jauh lebih besar dibanding umat-umat yang lain. Kalau dulu, ya, ini dijelaskan dalam banyak hadis sahih, ya. Ya, dalam banyak hadis sahih kita sering temukan amalan-amalan yang sedikit tapi mendapatkan pahala yang luar biasa. Contohnya di dalam hadis sahih, ya, ketika kita membaca tasbih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ketika kita sempurnakan hal tersebut, itu bisa memperbanyak timbangan amalan kebaikan kita di akhirat. Dan keistimewaan ini tidak didapatkan pada umat-umat terdahulu. Dengan hanya bertasbih saja kita dapatkan pahala yang begitu besar, ya. Padahal amalannya sedikit tapi pahalanya begitu besar, sedangkan umat terdahulu harus bersusah payah untuk mendapatkan pahala tersebut, ya, dengan amalan yang berbeda dan pahalanya pun sulit, ya. Maksudnya amalannya sulit untuk mendapatkan pahala yang serupa. Jadi sekalian yang dimuliakan Allah, ini adalah bentuk kemuliaan, ya, dari umat Nabi Muhammad yang Allah berikan karena kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin sekalian, di akhir sesi kita ini sebagai kesimpulan bagi pertemuan kita, yang pertama, Allah, ya,
Allah mempunyai akhlak yang mulia dan Allah berikan derajat yang mulia di sisinya. Ya, dengan mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Selanjutnya ada 3 macam wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, ya. Yang ini berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Kalau nabi yang lain mungkin diberikan wahyu hanya melalui perantara Jibril, atau mungkin ada yang beberapa nabi atau rasul yang langsung berbicara dengan Allah, tapi Nabi Muhammad mempunyai keistimewaan lain, bisa mendapatkan pula wahyu melalui ar-ru'ya as-shadiqah, ya, mimpi yang betul. Selanjutnya Allah muliakan Nabi Muhammad dengan memberinya Al-Quran yang isinya keterangan yang melebihi dari Taurat, Injil, dan Zabur. Dan Allah muliakan umat Nabi Muhammad dengan pahala yang banyak walaupun amalannya sedikit. Jadi sekalian dimuliakan Allah, ini adalah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa mendapatkan manfaat dan mudah-mudahan semakin cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW. Baik, saya akan akhiri sesi kita hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.